Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berbanyak memberikan kita kenikmatan sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti pengajian rutin Ratibul Haddad yang diadakan oleh Majelis Pesantren Hidayah Tauhid. Salam serta salam tetap terhaturkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tetap dan akan selalu tetap menjadi suri tauladan kita ila yaumil qiyamah dan kita nantikan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Teman-teman sahabat remaja Masjid Pesantren Hidayah saya hormati, pada kesempatan ini saya hanya ingin bercerita sebuah cerita pendek yang mudah-mudahan bisa memberi manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pada zaman dahulu ada seorang sufi dari golongan tokoh tasawuf yaitu Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Dia adalah wali min auliyaillah. Kalau di kalangan tasawuf dia adalah tokoh papan atas, bisa dibilang seperti itu. Tapi seorang malaikat melihat di kitab di Lauhil Mahfuz bahwa Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh adalah termasuk orang-orang yang berada dalam golongan orang-orang yang masuk neraka. Melihat hal tersebut, seorang malaikat tersebut merasa kasihan dan ingin memberitahu kepada Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Ketika turun ke bumi, si malaikat berkata, "Wahai Abdul Aziz, mengapa engkau beribadah seperti itu? Padahal aku lihat di Lauhil Mahfuz engkau termasuk orang-orang yang masuk neraka." Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh menjawab, "Wahai malaikat, surga dan neraka itu adalah hak Allah. Hak aku adalah hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun." Bahwa jin dan manusia diciptakan Allah hanya untuk beribadah. Melihat keikhlasan tersebut, si malaikat balik lagi ke langit. Dan ternyata Allah sudah merubah kitabnya yang di Lauhil Mahfuz dan memasukkan Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh kepada golongan orang yang masuk surga. Akhirnya si malaikat turun lagi dan berkata, "Wahai Abdul Aziz, aku membawa kabar gembira bahwa engkau sudah dirubah oleh Allah menjadi orang-orang yang masuk surga." Alhamdulillah. Tapi sekali lagi malaikat, surga dan neraka itu adalah hak Allah. Aku hanya hidup di dunia ini hanya untuk mencari ridha Allah. Jika ridha Allah memasukkan aku ke neraka, aku akan terima itu. Wahai Abdul Aziz, keikhlasanmu menerima ketetapan Allah itulah yang menyebabkan engkau dirubah dari penghuni neraka menjadi penghuni surga. Terus Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh berkata, "Jika memang keikhlasanku dan menyebabkan aku masuk surga, lantas apa yang menyebabkan aku termasuk orang-orang yang masuk neraka sebelumnya?" Maka malaikat bercerita, "Dulu ketika engkau sudah remaja, sudah balik, suatu saat ibumu akan menyuruhmu untuk membeli sesuatu ke pasar. Dan ia mendatangi kamarmu dan engkau pura-pura tidur waktu itu. Ketika dilihat engkau masih tidur, ibumu merasa kasihan dan tidak jadi membangunkanmu. Dan itulah di sana letak murka Allah, karena engkau membohongi orang tuamu dengan pura-pura tidur." Akhirnya setelah mendengar cerita tadi, Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh beristighfar, mohon ampun dan mencari kuburan ibunya untuk mohon ampun. Jadi dari cerita di atas, kalau perlu kita renungkan, membohongi orang tua dengan pura-pura tidur saja Allah sudah murka. Terus bagaimana dengan orang-orang yang bersuara keras di depan orang tua, suka membentak orang tua sampai membuat orang tua menangis? Bagaimana kedudukan dia di akhirat nanti? Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang suka menyakiti orang tua kita. Kata Allah dalam Al-Quran sebutkan, Bismillahirrahmanirrahim,
wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibratu ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janaha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbi irhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Dan Rabbmu menyuruh manusia untuk beribadah kepadanya dan selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika salah satu atau keduanya berusia lanjut, maka janganlah berkata atau membentaknya, dan katakanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu dengan penuh kasih sayang, dan katakanlah, wahai Rabbku, sayangi keduanya sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Keutamaan dari berbakti kepada orang tua adalah ada beberapa, tapi yang saya sebutkan adalah hanya 3. Yang pertama adalah bahwa berbakti kepada orang tua atau berbuat baik kepada orang tua adalah termasuk amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dikatakan bahwa seorang sahabat berkata, "Ya Rasul, ayu amal ahabbu ilallah?" Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah menjawab, as-salatu ala waktiha, yang pertama yaitu salat tepat pada waktunya. Summa ayu ya Rasulullah, kemudian apa ya Rasulullah? Qala birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Summa ayu wahai Rasulullah, apa kemudian ya Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah, yaitu jihad fi sabilillah. Itu keutamaan yang kedua. Dalam sebuah, saya pernah membaca di medsos bahwa walaupun beribu-ribu rakaatmu dalam sholatmu, walaupun berjuta-juta rupiah sedekahmu, tapi sekali kau menyakiti orang tua, surga tidak pantas untukmu. Jadi ini berkaitan dengan keutamaan berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang kedua yaitu bahwa ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua. Jika orang tua ridha kepada anaknya, insya Allah Allah akan ridha kepada anak tersebut. Dan yang ketiga adalah bahwa berbuat baik kepada orang tua menjadi perantara diterimanya taubat kita. Jadi suatu saat seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku berbuat dosa yang sangat-sangat besar dan aku ragu apakah dosaku akan diampuni, apakah taubatku akan diampuni, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah berkata, apakah kau punya seorang ibu? Tidak ya Rasulullah. Apakah mempunyai saudara ibu atau bibi? Punya ya Rasulullah. Maka berbuat baiklah kepadanya. Dan itu menandakan bahwa berbuat baik kepada bibi saja itu bisa menjadi perantara kita, taubat kita diterima oleh Allah. Apalagi kita bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa berbakti kepada orang tua. Semoga kita diampuni dosa-dosa dan juga dosa-dosa orang tua kita diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah juga menyayangi kita dan menyayangi kedua orang tua kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum doa, ada sebuah kabar kurang menyenangkan atau kurang baik bahwa teman kita, salah satu anggota Majelis Ratibul Hadad, yaitu Saudara Dimas Nehru, sedang mengalami kecelakaan. Untuk itu dimohon keikhlasan teman-teman untuk mengirim Fatihah. Semoga Saudara Dimas Nehru segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil ma'azamatil mathalil qur'anil 'azim an taftaha lana bi kulli khair wa taj'alana min ahli khair wa tu'amilana ya maulana bi mu'amalatika li ahli khair wa an tahfazana fi adyanina wa anfusina wa awladina wa ahlina wa ashabina wa ahbabina min kulli fitnatin wa rahmatin wa barakatin khair. إنك ولي كل خير وبل كل سائل يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا في الله تعالى ولكل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار
اللهم أصلح لنا شأننا كله اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا ويسر لنا ولا تعسر علينا وارضنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة بسلام آمين يا أرحم الراحمين ارحمنا وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الفاتحة